Untuk bulan pertama, yang harus kita lakukan adalah menerima tantangan dan antusias. Jika menunjukkan antusias pada pekerjaan kita pada bulan pertama, maka Anda akan terlihat sebagai bos yang penuh dengan semangat. Setelah menunjukkan keberanian dengan menerima tantangan, semua pasti akan mendukung Anda. Jadi tenang saja. Anda akan mempelajari cara melakukan pekerjaan seiring waktu, menyelesaikan banyak masalah, dan mendapatkan bantuan dari rekan-rekan kerja Anda. Selanjutnya, ialah memiliki target yang relevan. Pada bulan awal, biasanya Anda harus memberikan target pekerjaan pada bawahan Anda, seperti angka penjualan produk yang harus dicapai, proyek yang mesti diselesaikan, dan sebagainya. Manajemen akan menyusun target yang relevan dengan mendeskripsikan pekerjaan dan kemampuan karyawan berdasarkan levelnya dan tujuan perusahaan secara umum. Yang ketiga, yang harus Anda lakukan pada bulan pertama ialah memecahkan masalah dalam tim. Seperti yang dikatakan oleh CFO Weebly, Kim Jabal, pada Business Insider, bahwa ia menyukai seseorang yang bisa menyelesaikan masalah, bukan menghindarinya. Jadi, jika Anda bergabung dalam suatu organisasi dan mendapat kesalahan pada struktur kerja, maka sebagai bos, ungkapkanlah kepada rekan-rekan kerja Anda ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal yang harus Anda lakukan pada bulan kedua adalah mengembangkan hubungan sosial. Mungkin saja Anda bisa langsung akrab dengan rekan-rekan yang berada di sebelah meja kerja Anda. Namun, jika Anda sudah lebih mengenal mereka untuk melakukan tugas sehari-hari, Anda akan lebih enak untuk melaksanakan tugas berikutnya. Untuk target berikutnya yang harus Anda lakukan adalah mengembangkan hubungan sosial yang lebih dalam kepada mereka. Setelah itu, cobalah untuk memulai obrolan dengan meminta saran dan berbicara tentang perspektif mereka terkait pekerjaan, karir, atau perusahaan. Yang selanjutnya ialah meminta masukan sejak awal. Jangan mengganggu sampai sesi evaluasi selesai. Setelah bekerja selama 1 atau 2 bulan, Anda sudah bisa meminta masukan dari rekan-rekan kerja Anda atau karyawan Anda. Orang yang sukses selalu berinisiatif untuk menanyakan kritik dan saran, dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadi bos yang lebih baik. Pada bulan ketiga, hal yang harus Anda lakukan adalah menjaga hubungan baik dengan rekan kerja Anda. Saat ini, Anda memiliki perusahaan yang baru, tapi Anda tidak boleh memutuskan hubungan kerja dengan mantan atasan atau rekan kerja di tempat kerja Anda sebelumnya. Jika Anda punya teman dekat di kantor yang lama atau yang cukup dekat dengan Anda, sempatkanlah waktu hanya untuk minum kopi atau sekedar bercengkrama. Jaringan di masa lalu akan memberikan keuntungan yang sangat besar di masa depan. Siapa tahu Anda akan membutuhkan rekomendasi mereka untuk jenjang karir berikutnya. Untuk dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan, kita harus benar-benar memahami seberapa banyak sumber daya manusia yang kita perlukan, seberapa besar modal yang kita butuhkan, dan seberapa luas tempat yang kita gunakan. Maka dari itu, jika kita telah memahami unsur-unsur tersebut, maka kita akan dapat memaksimalkannya. Cara yang ditempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan ialah dengan mengembangkan sumber daya manusia seorang pekerja atau karyawan di suatu perusahaan. Maka bisa kita lakukan dengan melakukan pelatihan bagi orang tersebut.
Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang ia miliki, serta sikap individu tersebut. Cara agar mendapat partner atau karyawan yang baik ialah dengan melakukan rekrutmen pada suatu perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia. Bisa dilakukan dengan menyesuaikan klasifikasi kebutuhan perusahaan tersebut yang nantinya akan menjadi alat organisasi dalam hal mengembangkan dan juga pembaharuan untuk perusahaan. Strategi yang dapat kita lakukan untuk melakukan promosi dalam waktu 1 bulan ialah dengan melakukan promosi di media sosial. Di era globalisasi sekarang, dengan teknologi yang serba canggih ini, cara promosi dengan mengenalkan produk yang akan dipasarkan menggunakan media sosial adalah salah satu cara terbaik. Dengan menggunakan media sosial, akan terasa lebih personal dalam pendekatan dengan pelanggan atau calon pembeli Anda. Cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan rasa hormat dan nyaman karyawan di perusahaan ialah dengan menunjukkan juga rasa hormat dan empati kita sebagai atasan kepada bawahan kita di kantor. Ini adalah cara paling mudah dan paling efektif untuk mendapatkan rasa hormat dan juga memberikan kenyamanan kepada rekan kerja ataupun bawahan kita di kantor. Cara yang dapat kita lakukan untuk membangun sikap inisiatif dan loyalitas karyawan ialah dengan memberi dan memenuhi semua hak karyawan. Tidak bisa dipungkiri bahwa fakta mengatakan karyawan menjadi kurang loyal adalah karena hak mereka tidak terpenuhi. Karena itu, karyawan Anda tidak memiliki loyalitas sama sekali. Kalau ingin karyawan Anda loyal, maka penuhilah apa yang menjadi kebutuhan mereka sesuai dengan kesepakatan. Ada baiknya juga jika bekerja, Anda juga harus memberikan karyawan Anda sesuai kemampuannya. Apabila karyawan tersebut tak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, sebagai pimpinan, ada baiknya Anda melakukan briefing atau rapat dengan menanyakan kesulitan yang ia hadapi, mencari akar permasalahan, dan melakukan dorongan secara tim ataupun secara personal kepada karyawan Anda. Hal yang dapat kita lakukan kepada seorang karyawan yang memiliki karakter buruk namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan oleh perusahaan ialah kita harus melatihnya, memantaunya, dan memberi masukan. Selalu memberi kesempatan bagi karyawan untuk bertanya dan mendapatkan bimbingan untuk menghadapi hambatan yang ia dapatkan. Berikan masukan secara teratur untuk karyawan tersebut, baik mingguan atau bulanan, untuk memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar dan untuk menghadapi masalah yang akan muncul di hari berikutnya atau di kemudian hari. Menurut saya, gonta-ganti karyawan itu kurang baik karena kita sebagai atasan harusnya lebih bisa membimbing karyawan kita agar lebih baik dan tetap betah berada di perusahaan kita. Lagi pula, bila terus bergonta-ganti karyawan, akan susah untuk membangun chemistry antara karyawan dengan atasan. Hal itu dapat memperburuk keadaan perusahaan.